apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswa di Palembang menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan seniornya saat mengikuti diklat. Korban kini jalani perawatan di rumah sakit. Pedagang tahu tempe di Kota Palembang belum berani menaikkan harga, meski harga kedelai impor terus mengalami kenaikan. Ratusan pendukung Sriwijaya FC menggelar doa bersama sebagai duka cita atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kita ke informasi yang pertama, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi korban kekerasan di kampusnya yang diduga dilakukan seniornya saat mengikuti diklat di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Korban pun harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus kekerasan di lembaga pendidikan terjadi kembali. Seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Palembang, diduga akibat kekerasan yang dilakukan senior di kampusnya. Tim investigasi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mendatangi Rumah Sakit Hermina Palembang pada Senin pagi. Mereka bermaksud hendak melihat kondisi salah seorang mahasiswanya bernama Arya Lesmana yang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Pemuda berusia 19 tahun itu dilarikan ke rumah sakit setelah orang tuanya mendapat laporan tentang kondisi anaknya yang mengalami lebam pada wajah. Sementara pihak kampus belum mengetahui pasti kejadian ini dan masih melakukan investigasi atas kasus yang dialami korban. Meski demikian, mereka berjanji akan memberi sanksi tegas jika terjadi kekerasan yang dilakukan mahasiswanya, termasuk dikeluarkan dari kampus. Akan lihat rambu normanya, karena kita ada kode etik kemahasiswaan, kode etik pelanggaran sudah ada semua. Maka nanti setelah mencari fakta data, baru nanti kami putuskan. Kasus kekerasan ini terjadi saat AR mengikuti diksar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Berdasarkan foto yang beredar, korban menderita luka lebam pada bagian wajah dan matanya. Atas kejadian ini, keluarga korban berencana akan melaporkan kasus kekerasan yang dialami korban kepada pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kantor Wali Kota Palembang didatangi massa yang menuntut pengusutan dugaan pelanggaran suap. Massa menduga ada suap terkait pelantikan dan pengangkatan kepala sekolah yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Massa Front Pembela Suara Rakyat Sumatera Selatan mendatangi kantor Wali Kota Palembang. Massa meminta Wali Kota Palembang bersikap tegas dan mencopot Kepala Dinas Pendidikan. Massa menduga ada pelanggaran atau suap terkait pelantikan pengangkatan kepala sekolah yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Pelantikan pengangkatan kepala sekolah sebanyak 128 orang, sedangkan surat keputusan sebanyak 132 orang. Sementara 4 orang lagi diduga diangkat dan ditunjuk tidak sesuai dengan aturan atau belum mengikuti tes. Itu diduga sekitar 40 sampai 50 juta, Pak. Satu orang kepala sekolah? Iya, itu, Pak. Jadi yang mana kepala sekolah yang mengikuti aturan main dari peran tunggalnya Mr. Z itu jauh-jauh hari sebelum pelantikan sudah mengetahui posisinya akan ditempatkan di mana sebagai kepala sekolah SMP mana gitu, Pak. Sementara itu Wali Kota Palembang Harno Joyo diwakilkan langsung oleh Asisten 1 Pemkot Palembang Alex menemui massa. Ia menerima aspirasi massa dan berjanji untuk menindaklanjuti kasus ini. Aspirasi kontrol sosial kritik ini nanti akan insya Allah ditanggapi oleh pemerintah kota, ya. Jadi pelantikan 128 kepala sekolah kemarin Pak lagi yang diduga. Ya, kalau dari yang disampaikan aspirasi oleh Front Pembela Suara Rakyat ini, ya terkait dengan setelah diadakannya pelantikan ya terhadap kepala sekolah dasar dan SMP ya. Iya, TK, SD, SMP. Ya. Sebelumnya, 20 September 2022 lalu, 128 kepala sekolah dari TK, SD, SMP negeri dilantik di Aula Gedung Dinas Pendidikan Palembang.
Kepala sekolah yang dilantik diperuntukkan 4 orang kepala sekolah taman kanak-kanak, 95 kepala sekolah untuk sekolah dasar, 29 kepala sekolah untuk sekolah menengah pertama. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Aksi perampokan terjadi di sebuah agen layanan transaksi salah satu bank BUMN di Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mempelajari rekaman CCTV yang ada di lokasi. Atas kejadian ini, korban menderita kerugian puluhan juta rupiah. Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Raja masih menyelidiki kasus perampokan yang terjadi di agen layanan transaksi salah satu bank BUMN di wilayah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi telah memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Kasus perampokan pada Minggu malam itu terjadi saat karyawan hendak pulang. Pelaku yang mengenakan masker dan jaket hoodie masuk sambil mengancam 2 karyawan menggunakan senjata tajam. Pelaku lalu membongkar brankas dan membawa kabur uang sebesar 75 juta rupiah. Himbauannya adalah himbauan Kamtipmas. Ini bukan cuma di wilayah Tanjung Raja aja, daerah seluruh daerah. Apabila meninggalkan tempat, apabila memiliki materi yang sekiranya berharga, untuk masyarakat tolong waspadai lingkungan sekitarnya, apakah aman atau tidak. Pakai masker warna hitam, terus pakai hoodie warna merah. Hoodie itu apa? Jaket ini. Langsung. Pakai helm? Tidak. Pakai tompok putih. Kira ada nomor BG motor dia? Tidak. Tempat gelap misalnya. Hujan semalam? Lagi sepi yang jalan. Bisa cepat diproses dan kami nunggu informasinya, kabarnya. Apa ada pasangan CCTV di lokasi ini? Ada. Artinya kan aksi pelaku 1 orang itu terekam CCTV, Pak ya? Iya. Cuman cepat. Kasus perampokan yang baru pertama kali terjadi di wilayah ini terbilang berani karena berada di lokasi pasar atau lokasi keramaian dan dilakukan pelaku seorang diri. Deddy Wancah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Mahalnya harga kedelai impor yang mencapai Rp14.000 per kilogram membuat perajin tempe di Kabupaten Pali sulit bertahan. Berbagai cara telah dilakukan untuk tidak menaikkan harga jual, termasuk memperkecil ukuran. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama pembuatan tempe sampai saat ini masih terbilang tinggi. Di Kabupaten Pali, kedelai impor dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram atau jauh lebih mahal dari sebelumnya, sebesar Rp11.000 per kilogram. Tingginya harga kedelai impor ini membuat para perajin tempe di Desa Talang Ubi, Kabupaten Pali mengeluh. Sementara agar dapat bertahan, perajin tempe mencoba berbagai cara, seperti memperkecil ukuran dan tidak menaikkan harga jual tempe. Sama di Pali sekarang 13, tapi meranjak ke 14.000. Sejak kapan, Pak? Sejak 2 hari inilah. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 11. Nah, mana, Pak, kita mengatas kenaikan ini, Pak? Ada baca, ada baca itu lagi. Risikonya apa yang kita hadapi? Ya risikonya ya jelas, untung tipis. Jadi kita mengatasnya naik ke harga atau ngecek ukuran? Kalau ngecek ukuran lah susah, naik ke harga susah. Jadi cuman lah, pokoknya dapat dikit lah. Dapat dikit, dapat dikit lah. Berapa, Pak, omset kita, Pak? Omset kadang 800.000 tuh kotor mas sekarang. Per hari? Mahalnya harga kedelai impor membuat pendapatan perajin tempe turun 60%. Perajin hanya bisa berharap harga kedelai impor dapat kembali normal agar mereka kembali bergairah memproduksi tempe. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sementara itu di Kota Palembang, meski harga kedelai impor terus mengalami kenaikan, namun pedagang tahu tempe belum berani menaikkan harga. Mereka masih mematok harga lama agar tetap dapat bertahan. Pedagang khawatir jika harga dinaikkan mereka akan ditinggalkan oleh pelanggan. Mahalnya harga kedelai impor di tanah air membuat harga produksi tahu tempe ikut membengkak. Meski demikian, sebagian pedagang masih tetap bertahan dengan harga lama.
Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, tahu dijual Rp4.000 per bungkus, sedangkan tempe dijual Rp5.000 per papannya. Pedagang tahu tempe belum berani menaikkan harga jual. Pedagang khawatir jika harga tahu dan tempe dinaikkan, maka akan ditinggalkan pelanggannya. Menurut pedagang, sejak harga kedelai impor tembus Rp13.000 per kilogram, keuntungan mereka semakin tipis. Harganya itu tidak naik, tapi kecil. Ukuran mengecil, harganya tidak naik. Kedelainya naik tak Pak? Bahan pokok utama? Naik tinggi. Iya. Emang dari harga berapa Pak? Dari 9.000. Sekarang sampai 13.000 lah sekarang. Kan udah 13.000 ya? Iya. Kalau penjualannya ya agak kurang dikit lah, biasa aja. Itu paling ya kurang sekitar 15% lah. Kacang ini akan naik, jadi kita susah menjual. Oh, agak susah ya menjualnya ya? Ya, omsetnya sekarang menurun. Menurun ya? Biasanya. Biasanya kan dapat kita 1 juta, ini nggak nyampai. Harapnya untuk pemerintah, kalau Bapak kedelainya diturunkan, supaya kan dagang ini nggak susah lagi. Mungkin ukurannya agak perkecil sedikit. 1.001. Harganya tetap ukuran beda. Harapannya mungkin untuk kedepannya barang-barang harus distabilkan saja, terus jangan naik. Naiknya jangan terlalu melambung ke biasa saja. Harga kedelai impor yang mengalami kenaikan harga berdampak terhadap pendapatan pedagang yang turun 15 hingga 25%. Pedagang berharap harga kedelai impor dapat kembali normal. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.